Halo teman-teman semua, kembali bersama gue Rizwan di channel Di Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Nah, wawancara kali ini spesial nih teman-teman nih. Salah satunya karena kita disponsori sama Michelin, makanya ada boneka Bibendum di tengah-tengah meja, ya nggak? Sama, gue juga kedatangan tamu spesial, Mas Riki. Halo, Mas Riki. Halo, apa kabar? Sehat Mas ya? Sehat. Nah, ya nggak? Buat yang pernah ngelihat Mas Riki di YouTube kita juga, sebelumnya Mas Riki pakai atau datang kita bikin Driven by Passion pakai Nova yang udah semuanya full convert dari FD to R, dari mulai mesin, dashboard, semuanya ya kayak ya, kelistrikan dan lain-lain. Kunci pun pakai OEM dari FD to R. Betul. Sampai gue saking takjubnya di kunci itu ada buat buka bagasi, terus gue tanya sama Riki, ini bisa buka bagasi nggak sih? Nggak mungkin dong, nggak mungkin disambungin, tinggal disambungin jeglek. Novanya malah kebuka bagasinya, canggih. Dan itu tuh gue baru nyobain di situ ya mobil yang menggunakan sistem rem pakai pedal box. Ya. Makanya agak geder juga pas ngetes mobilnya ngerem, gak ngerem ini. Ternyata kalau pedal box kan nggak pakai booster teman-teman. Iya. Jadi tergantung dari feel dari ngerem dari power itu, kaki kita dari power sendiri. kakinya ya. Iya. Tapi hari ini kita nggak ngebahas Novanya Mas Riki lagi. Kita ngebahas mobil yang di belakang ini ada FK8R punyanya Mas Riki. Jadi buat teman-teman yang penasaran isi ataupun cerita dari FK8R ini, makanya terus support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau komen, mau ngasih masukan kurang apa, ataupun mau ngundang yang kira-kira teman-teman penasaran dengar ceritanya, bisa langsung komen aja gitu. Nah, kita nggak buang waktu lagi, kita langsung aja nih ngobrol dengan Mas Riki tentang mobil Honda Civic Type R di belakangnya ini. Di belakang gue ini ya kan, yang salah satu mobil impian gue nih. Mas Riki, ini mobil keluaran tahun berapa? 2017. 2017. Ya. Nah, kalau ngomongin Honda yang tadinya berkutat dengan mesin NA-nya, ya nggak? Honda tuh terkenal banget dengan mesin NA-nya, ya. Dengan pokoknya NA dengan RPM yang tinggi, apalagi yang Type R-nya. Betul. Nah, ini kan bukan Civic Type R pertama yang menggunakan turbo. Bukan. Sebelumnya ada? Ada. Sebelumnya itu FK2. FK2. Iya. Setelah FM. Betul. Ya. Betul. Tapi pasarnya hanya di UK. hanya di UK. Iya. Oke. Ini jadi, lebih FK tuh yang lebih FK2 yang lebih kecil ya bentuknya ya? FK2 sebenarnya nggak kecil, cuma karena dia hatchback bentuknya ya kelihatan lebih kecil. Terlihatnya lebih kecil. Tapi sebenarnya panjangnya sama. Panjangnya sama. Sama, nggak beda jauh. Nah, kalau untuk FK8 ini nih, Mas Riki, yang lo pakai ini tahun berapa? 2017? Sama, 2017 juga. 2017. Iya. Nah, ini untuk si Honda Civic FK8 Type R ini pertama kali keluar tahun berapa sih? 2017. 2017? Ya, jadi memang waktu itu 2017 dan ini adalah Type R pertama yang dijual oleh ATPM Indonesia. Oh, iya sebelumnya nggak masuk. Nggak pernah. Sebelumnya kan importir umum gitu. Sebelumnya pokoknya importir umum bener. Iya. Nggak ada tuh Honda ATPM yang masukin Civic Type R. Nggak ada. Ini Civic Type R pertama yang dimasukin sama Betul. ATPM. Betul. Oke, akhirnya ATPM Akhirnya. kayak boleh kali ini masukin Civic Type R. Iya ya nggak dong. sih? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Karena ya dari dulu kan legendarisnya si Honda ya itu Civic Betul. Type R-nya itu ya. Type R-nya itu. Type R-nya ya. Betul. Nah, kok kalau ngomongin masa Civic Type R, sebelum lu nyobain ini, lu udah pernah berapa kali ngerasain Civic Type R? Dengan platform yang berbeda ya? Iya, lumayan. Hampir semua udah kecuali NSX Type R. Itu raja terakhir tuh ya? Iya, ya raja terakhir. Nggak tahu deh, itu mungkin entah kapan, tapi ya nunggu gitu kan. Itu sih udah pakai Civic NSX Type R sih, aduh suaranya, aduh dia platform mesinnya juga sangat berbeda ya dengan Civic Type R yang lain. Rasanya memang beda lah. Beda lah, dia raja terakhir tuh ya bener-bener. Iya. Sampai lu sempat balap juga pakai Betul, FD2R. pakai FD2R. Pakai FD2R ya? Iya, Jadi gitu teman-teman kan kalau ngeliat di harian,
Mas Riki balapnya pakai FD2R. Pakai Type R. Pakai Type R. FD2R Type R. Nah kan kemarin lu sempat beberapa kali menggunakan Civic Type R yang platformnya beda sama ini. Jauh. Kalau ngomongin masalah perkembangannya nih, apa yang bikin FK8R ini spesial? Jadi pada intinya kalau ya dari segi mesin kan dulunya NA. Iya. Power adanya di top range. Jadi revnya bisa sampai 8.000, 9.000, 8.000, 9.000 ya kan. Betul. Ini cuma sampai 7.000. 7.000 lebih lah, nggak nyampe 8.000. Oke. Jauh di bawah. Tapi FK8 ini tuh yang mungkin menurut gua mature. Iya. Gitu loh. Karena mereka udah ngelihat ya Eropa ke arahnya begini. Ya kan? Jadi mobilnya tuh memang jauh beda gitu loh. Jauh beda dalam arti kenyamanannya beda, ya kan? Drivability-nya dipakai hariannya beda. Gitu loh. Jadi ya balik lagi, mature-nya itu dewasa gitu loh. Iya, seperti kalau sosok orangnya seperti AA lah, dewasa, mature. Nah ini teman-teman nih kenapa kita ngundang Mas Riki sebelumnya, karena kita ada namanya warisan yang disponsor sama Michelin. Nah kebetulan Mas Riki terpilih menjadi talent dari warisan Michelin yang disponsor sama Michelin ini, makanya kita datengin Mas Riki ke sini. Jadi pas banget nih, pas Mas Riki menang dan pas mobilnya Honda lagi ya kan. Kalau tadi pas Mas Riki masuk, Honda semua nih di dalam. Iya. Kandangnya Honda di sini, Honda semua di dalam. Nah, berarti lebih mature, lebih apa, Mas? Apakah lebih kalau ngomongin masalah torsi ya? Karena kan yang tadi ya kan top end. Iya. Kalau misalnya untuk si sebelumnya yang NA itu, ini torsi jauh lebih gede dong. Jauh. Jadi intinya adalah kalau turbo kan torsinya dari bawah. Betul. Ya kan? Jadi balik lagi drivability-nya kalau yang dulu-dulu itu bisa dibilang mobilnya ya lebih mentah ya. Tapi untuk dipakai di jalanan tuh kadang-kadang kita mikir masa kita nge-rev di jalanan sampai tinggi-tinggi gitu kan ya berasanya kan beda gitu kan. Nah kalau ini memang ya lebih terpakai. Jadi mobilnya itu ya kita bawanya juga lebih santai. Gitu loh, digas dikit ya udah laju, yaitu dengan bantuan turbonya. Iya sih. Gitu Teknologi nggak bohong. Teknologi nggak bohong. Kalau kata teman gue tuh, Krisna, dia lalu ngomong, kapan Honda mau masang turbo? Toyota udah dari dulu pasang turbo, kenapa Honda nggak pasang turbo? Itu pas Honda ngeluarin turbo dia cuma ngomong ngira, Honda tuh nggak bakal bisa gituin teknologi. Turbo itu teknologi, Jack. Iya. Karena dia garis keras, Toyota garis keras dia. Jadi dan gue sangat berseberangan sama gue. Gitu bener sih, itu jadinya malah lu juga mengakui kalau ini malah jadi lebih terpakai. Iya, lebih terpakai jauh. Makanya kalau yang dulu-dulu itu mungkin kita bisa lihat di track fun, ya kan. Tapi balik lagi kalau untuk ya kita kapan ke tracknya, ya kan sebulan belum tentu sekali mungkin gitu loh. Jadi balik lagi mungkin ya Honda ngarah ke turbo. Satu lagi faktornya ya ada di emisi. Karena mobil NA itu kan emisinya lebih tinggi. Betul, pasti. Jauh gitu loh. Jadi mau nggak mau mereka untuk dapat power yang lebih neken emisi ya satu-satu cara turbo. Bener sih. Iya. Kalau di up lagi dari si NA emisinya udah nggak karuan. Iya benar. Makanya gitu. Dibikinlah turbo. Betul. Memang zamannya udah begitu. Iya benar, ini zamannya sih. Benar, gitu. VTEC ketemu turbo. Betul. Sensasinya beda banget. Jadi VTEC-nya ini kebetulan hanya di satu sisi cam. Kalau kita kan yang dulu-dulu dua, ya kan. Ini satu sisi doang cukup. Gitu. Cukup jatuhnya. Cukup. Kalau itu ketendang banget dua-duanya. Ya mungkin nanti suatu saat maksudnya kalau dia udah develop ya pasti ada lah, namanya Honda kan pasti nyimpen kan. Iya kan ya gitu. Tapi untuk sementara ya hanya satu. Jadi active cam-nya itu cuma satu. Gitu. Untuk si VTEC-nya aktif cam-nya cuma satu, yang berubah durasi cuma satu, nggak dua-duanya. Gitu. Untuk di turbo ini. Berarti ngomong-ngomong masalah Civic yang mungkin sebelumnya yang dengan mesin tadinya NA dicolok turbo, feel-nya berarti bakalan beda ya? Iya, feel-nya bakalan beda dalam arti gini, ini platform mesinnya sendiri
secara tidak langsung mirip dengan ini. Kan kodenya K20. Betul. Tapi ini K20C. Iya, sih. Ya. NA juga ada K20, ya kan? Untuk yang udah pernah lihat dibongkar, platformnya mirip banget. Bawahnya bloknya. Tapi headnya itu udah totally different. Iya. Gitu. Jadi ya mereka mungkin ya pikir untuk cari 2000, mesin 2000 ya udah ada blok yang itu, kenapa kita nggak pakai? Karena kan develop itu kan makan waktunya banyak, betul. Akhirnya mereka develop head dan akhirnya ya jadi mesinnya sih oke. Jadi si bloknya kurang lebih persamaannya banyak nih dengan si K20A. Ya persamaan ada, tapi bukan berarti interchangeable ya. Spare partnya. Iya. Tidak gitu bisa loh. Nih buat dijadiin pakai spare partnya buat tapi K20C ini. Secara infrastruktur mirip gitu. Oke. Karena kan mereka tidak bisa berkutik di CC. CC-nya itu kan mereka neken harus di 2000. Regulasi ya? Bukan regulasi ya, tapi mungkin market ya. Jadi market jualan atau gimana ya, marketnya 2000 gitu loh. Kan ke Eropa, Golf GTI 2000, kelas-kelasnya kan segitu. 2000 ya, benar. Gitu. Iya. Nah, dari 2017 sampai sekarang berarti kan sudah 5 tahun udah pakai mobil ini. Apa yang lo ngerasain yang beda kok dari mobil ini selain yang tadi lo bilang lebih kepake mobilnya? Terus apa cerita-cerita yang menarik nih dengan lo pakai ini, perbedaannya dengan mobil-mobil lo dan Honda yang sebelumnya? Ya itu, jadi kalau dulu ya kebetulan Type R yang terdahulu modifnya juga ya lumayan lah ya. Tapi karena itu kan kita ekstrak powernya dari revnya tinggi, pakai camnya tinggi gitu contohnya ya kan. Jadi otomatis lama-kelamaan mobilnya jadi udah nggak terlalu nyaman lah dipakai di jalanan. Ya kan, itu dengan bertambahnya waktu. Iya kan, semua mobil kadang-kadang begitu. Benar. Nah, kalau mobil ini ya dengan bertambahnya waktu, karena modifnya itu ya nggak bisa berkutik banyak ya. Maksudnya intinya mobilnya, mesinnya itu ya intinya pakai power, kita tuning gitu kan, tuning di refresh, ya kan, dari 300 horsepower tambah bolt on lain-lain sekarang udah jadi sekitar 450. Oh, ini sekarang udah 450. Ya, tapi ya dipakainya masih enak banget. Nggak se 450 di NA. Enggak, jauh. Jauh. Padahal ini padahal mulai gitu. Iya, padahal dibilang ini yang ditempel di mobil ini semuanya hanya bolt on. Nggak ada ibarat bongkar mesin ganti internal, nggak ada internal, nggak ada. Hanya bolt on yang bisa dibalikin lagi ke standar nih. Betul. Jadi udah beda. Jadi intinya kalau dulu kita perlu dapetin power segede-gede mungkin, ganti internal, ganti apa. Betul. Mindsetnya udah harus dirubah. Kalau ini udah cukup aja nih dengan kayak gini. Jadi kita ya ibaratnya santai lah. Gitu loh, pakai tiap hari juga enak gitu loh, jalan. Ya kan, ini juga kalau kita ngomong mobil manual kadang harus ganti kopling, nggak usah. Tadi dibahas. Ya nggak? Aminin mobil ini, koplingnya enteng banget ya. Standar. Nggak mau ganti kopling, nah itu ya abis itu ini udah Civic Type R standarnya kayaknya udah cukup. Kalau lu ganti kopling mengurangi kenyamanan dari mobilnya. Iya. Dan pun nggak terlalu signifikan banget. Iya. Iya nggak sih? Bukan signifikan juga, jadi kepake nggak sih? Iya benar. Gitu loh, kepake nggak sih gitu kan? Benar. Toh intinya standar kita lihat, maksudnya kita baca di buku lah, kopling standarnya bisa sampai torsi lumayan kok. Ya selama gua modif torsinya nggak lebih dari itu kan bisa. Cukup pakai. Oh iya benar sih. Nah itu patokannya teman-teman. Sebenarnya tergantung dari konsep ya, perlu atau enggak. Atau enggak. Iya kan? Iya. Iya benar juga kalau powernya ataupun torsinya. Benar sih, bukan tadi kan udah dibahas ya, bukan power, tapi yang kopling itu menahan si torsinya. Gitu. Jadi patokannya tuh torsi teman-teman. Jadi kalau torsinya di buku atau di manualnya itu si kopling ini tahan dengan sampai torsi segitu, saat mobilnya masih dalam range torsi tersebut ya aman. Bisa ganti kopling. Aman. Nggak bakal selip. Iya, dan koplingnya ini kayak Honda aja sama. Maksudnya entengnya masih sama. Oh, bukan koplingnya teman-teman ya. Jadi malah habis itu ganti kopling Honda Jazz. Pas dicantik, beda ya kopling ya. Entengnya. Karena tadi si A nyobain pas. Akhirnya kok enteng banget koplingnya.
Dan menjawab tuh, dan bener. Jadi bukan power yang jadi patokan kopling itu slip atau enggak. Iya. Torsi. Jadi kalau lu ngeliat ya nanti lihat tuh panduannya. Kalau kalian udah tune mesin kalian, panduannya aja ya nggak sih? Iya. Ini kopling bisa sampai torsi berapa kopling standarnya. Jadi itu akan jadi patokan kalian untuk kalian ganti kopling atau masih enggak. cukup dengan kopling standar bawaan dari mobil kalian. Betul. Kita ganti kopling pun juga ada yang road version kan. Iya. Nah, road version itu kan ada road, ada race. Betul. Ya kita nggak perlu sampai race lah. Road aja gitu loh, yang enteng cukup. Cukup banget. Cukup, apalagi ya kalau untuk gue pribadi mungkin balik lagi udah mulai cari mobil yang nyaman lah, yang enak dipakai gitu loh. Udah, ya kan? Mature. Iya, ini memang harus begitu ya kan? Suatu saat pasti begitu. Benar. Udah mulai gimana caranya nih mobil dimodif tapi masih bisa kepake. Iya. Iya nggak sih? Iya. Gue kan kebanyakan nggak pakai ya. Jadi kalau ini nanti udah ngomong gimana caranya mobil keren, penampilannya cakep, kencang, tapi masih bisa kepake, masih bisa reliable ya. Iya, betul. Nah, Mas, udah 5 tahun lo berjalan dengan mobil ini. Apa aja yang udah lo rubah dari si mobil ini? Mesin tadi kita udah bahas, lu udah bahas masalah refresh. Sama bolt on. Nah, bolt onnya apa aja nih kalau bolt on ya dari downpipe, front pipe, intercooler, oil cooler, air intake, ya. Terus ada namanya kalau Civic ini ada turbo inlet. Jadi turbo dari air intake, dia ada turbo pipe masuk ke turbonya, itu ganti. Diperbesar atau diganti bahannya? Gede, dibesar. Okay. Dari segi mesin sih kayaknya itu aja, bolt on. Naiknya dari 300 setelah refresh ya kira-kira sekarang udah 450 ada. Gokil. Naiknya pego. Ya, nah, nyari pego di NA. Waduh, banyak banget. Budak. Ya mesti dirubah. Udah mulai kayak apalagi ya udah mulai gitu. Iya, makanya refresh itu ya ini, makanya balik lagi teknologinya ini udah direct injection. Betul. Ya kan? Nah, direct injection itu kalau di turbo busnya bisa gede banget. Nah, ini busnya berapa? Sekitar 1,4 bar. 1,4 bar. Hari-hari. Aman. Ada yang bisa sampai 1,6 aman. Gitu. Iya. Cukup berarti cukup banget ya. Cukup. Nggak usah penggantian turbo yang lebih besar. Ya kalau memang mau yang power lebih gede ya next step mungkin harus turbonya. Turbo, iya. Tapi dengan ini aja naiknya pego, teman-teman. Iya. Dan 450 HP dipakai di Jakarta cukup. Pasti. Wah, itu pasti cukup kalau itu di Jakarta. Iyalah, jalan tol juga oke lah. Iya. Gitu. Pol. Nah, berarti ini 2000 cc dengan HP 450. Perubahannya pun nggak begitu banyak ya? Enggak, ya makanya. Enggak, kita kagetnya itu ya memang bisa. Iya, benar. Ya kan? Jadi makanya balik lagi, apakah ya balik lagi gimana ya? Apakah NA itu bakal tertinggal? Ya suatu saat akan tertinggal, tapi balik lagi apa ya, stylenya beda gitu. Iya. Ya kan, kalau kita main NA suaranya top. Iya, Honda itu memang dari dulu ya NA-nya suaranya top. Pasti kalau ya kan? Iya. Cuma kalau turbo ya nggak ada suara. Gitu loh. Jadi balik lagi maunya apa? Dan Mas Riki sekarang ada dua-duanya, jadi cocok. Ada yang enak, ada yang turbo. Jadi kalau ngomongin masalah itu cukup. Nah, ini yang udah ngomongin enak akan tertinggal. Nah, ini yang ngomongin bangun enak juga soalnya. Jadi, nah, ini udah pasti ngomongnya bener karena balap juga pakai FD2R. Kalau balap udah pakai apa aja? Kalau balap ya FD, ya kan dulu zaman pertama balap di sini. Mitsubishi Mirage 1200. Ya kan? Fight-nya sama Brio. Iya, ke Jurnas 1200 ya kan. Habis itu ya udah naik ke ya Civic Type R, akhirnya FD. Ganteng ya pakai FD gitu. Itu R, Civic Type R pas ngeliat gile balap, pakai balap teman-teman, pakai balap ya kan. Satu lagi mesinnya dipasang di Nova. Ada road legalnya, ada race version. Iya, kebetulan. Ada race version dan nah, sekarang bangun FK8R. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah mesin nih, Mas Riki. Kalau untuk ngomongin masalah eksterior, apa aja yang udah dirubah di mobil ini? Pertama
Kap mesin. Kap mesin, oke. Ya, kap mesin pakai Varis. Oh, Varis kap Ya, mesinnya, kap oke. mesin Varis. Terus wing belakang ganti lebih panjang ke belakang. Habis itu ada flapnya di atas gitu. Buatan lokal itu. Oh, buatan lokal. Buatan lokal. Oh, ada flap. Oh, iya. Buatan lokal. Iya. Terus rem ganti depan, ya kan. Happy Racing sama ya velg inilah. Udah, terakhir itu doang. Velg Mugen MF10. Ini pas dipakai di sini sih, aduh. Kalau ngomongin masalah speknya nih Mas Rik ini, Ya. di FK8R ini PCD-nya apa ya? 5120 Iya kan, BMW ya? BMW. Tapi BMW-nya kan pindah ke 5112. Iya, nah tuker-tukeran PCD ya. Pas ngomong gini, gue bosan nih pakai 5120, Iya. mau ngambil 5120. Ya udah jadi dah, bisa. Berarti ini bisa pakai Haman teman-teman. Bisa. pakai AC RG. Schnitzer, ya. RG bisa pakai di sini ya kan. Nah, si MF10-nya pun 120. Iya. Jadi memang ini dibuat khusus untuk pasar luar Jepang. Bayangin, pasar luar Jepang tidak bisa dibeli di Jepang untuk mobil ini. Bener. Namanya itu overseas ya. Yes. Kalau di speknya dari si race-nya sendiri dari Mugen ya. Overseas model. Overseas model ya. Jadi kita nggak bisa beli langsung dari Jepang teman-teman. Jadi ada beberapa spek juga dan sebenarnya kalau gue ngelihat perhatiin dari katalog race ya, yang spek yang bagus-bagus yang overseas. Iya, overseas. Ngeselin kan? Ngeselin. Jadi gue gimana pesannya nih nggak bisa lewat race Jepang. Iya. Kan karena kan kepentok sama ini sebenarnya apa kurs. Betul. Betul. Kalau itu kan lewat dari Amerika. Amerika, harganya udah Kursnya beda. dolar teman-teman. Ya, Kalau yen masih bisa dikit-dikit diakalin deh Iya, gitu. Nggak terlalu iya. jauh beda. Udah kalau ngomongin udah masalah dolar yang kayak hah jadi segini gitu. Iya. Gila nih hampir 2 kali lipat dari harga yang speknya di bawahnya sedikit gitu kayak ada tuh namanya T37 16 lebar 8 offset 25 30 400 ada. Overseas. Di luar 15 lebar 8 400 ada. Overseas lagi harus dari Amerika. Dari Jepang nggak bisa. Gila sih. Dan kalau gue tanya nih, tetap produksi di Jepang juga ya? Tetap produksi dari Jepang, Jepang. produksi Jepang, kirim ke Amerika, baru kita bayarin ya kan? Iya. Kita langsung aja sih dari Jepang, nggak bisa. Dari overseas dikirim dulu ke Amerika, dari Amerika baru kirim ke sini. Nah, ini juga kayak gitu? Iya. Jadi kebetulan memang yang order velg ini semuanya di Amerika. Kings? Iya. Dari Jadi dia yang import masukin, itu ya? dia yang masukin semua, ya kita cuma bisa beli dari dia. Nggak bisa dari mana-mana udah. 5.120. Ini buat teman-teman yang nonton nih, karena ada beberapa juga kemarin Mas Dian contohnya pakai Toyota pakai velg Mugen. Jangan sampai ini yang nonton pakai BMW pakai velg Mugen ya, bahaya jadinya. Karena 520 PCD-nya. Iya. Kalau speknya sendiri offsetnya berapa nih? 45. 45 lebarnya? Iya, lebar 9,5. 9,5. Iya. Wih, gokil. 17. Enggak, 18. 18 9,5. Offset 45. Iya. 5.120, aneh ya dengernya ya. Ini Iya. kalau dipakai BMW juga nggak bisa, harus pakai adaptor karena Iya, masih betul. mentok dalam ya nggak. Malah masih ngambang udah mentok sama shockbreaker Betul. ya. Kenapa belum duduk benar gitu. Berarti ini speknya rata. Rata, 9,5 rata. 9,5 rata, offset 45. Gila, 520. Sih tapi berdiri sih enak banget, nggak ada spacer sama sekali. Nggak ada. Centeringnya langsung masuk ke mobil itu. Iya, Memang- Mugen. Iya. Bener, karena Memang Mugen. dibuat untuk itu. Nggak bisa dipakai BMW karena lebih gede centeringnya, Iya. harus bubut. Sayang. Sayang. Iya. Karena kalau udah centeringnya Mugen udah, karena Mugen gue juga udah langsung Plek. karena centeringnya emang buat Honda. Betul. Nggak usah pakai centering lagi. Ya. Nah, ngomongin masalah tadi kita abis velg, kita ngomongin masalah bannya. Bannya ini pakai Michelin. Betul. Iya nggak sih? Bannya pakai Michelin. Michelinnya tipenya apa? PS4. PS4. Iya. Untuk ukuran Ukurannya 275 35 18. Rata. 275 35 18. Iya. PS4. Nah, ngomongin masalah Michelin, kan teman-teman taunya tuh kalau ban itu ada namanya ban yang high performance Iya. tire. Nah, Michelin ini kan ngomongnya teman-teman mungkin dengarnya kalau untuk PS4 itu lebih ke ban harian. Tapi nih dengan mesin 450 HP cukup nggak? Cukup banget ya? Cukup. Maksudnya ya kita pakai ini di sirkuit pun juga oke, walaupun ya ada kompensasi lah udah pasti ya kan. Karena ini street performance tire bukan Iya. yang high performance. Betul. Tapi oke lah.
Oke, dan balik lagi kita pakai ini untuk jalanan tiap hari atau harian, nyaman, silent. Bener. Nah inilah keunggulan dari si Michelin PS4 ini. Selain bisa dipakai untuk high performance kan, Ya. tapi bisingnya itu loh, Iya, jauh. yang biasa kita temukan di ban semi slick ataupun ban sport lain. Kalau waktu itu Mas Hakim pernah ngomong sama gue pakai salah satu ban, gila kan, gue kayak bilang gue kayak dikejar-kejar sama helikopter. Iya. Itu ban ya, padahal pas itu suara ban ketemu sama aspal. Kalau ini PS4 teman-teman, gue pakai memang di jazz gitu ya. Tadinya pakai salah satu ban juga, ganti PS4 tuh langsung siem banget. Ini juga bannya benar-benar siem loh teman-teman, siem. Dan di mobil Mas Riki yang 450 HP di track dan di jalanan cukup banget ya Mas Riki? Cukup lah. Cukup, maksudnya ya nggak berasa kurang lah. Iya benar. Gitu. Jadinya buat lo semua nih yang nyari ban untuk misalnya teman-teman suka track day, tapi mobilnya masih dipakai harian juga, masih suka bawa keluarga, yang nggak suka bising atau segala macam, ini cocok banget nih pakai si PS4 ini. Betul. Karena bisa dibilang all purpose ya. Iya, all purpose. Iya nggak sih, all purpose. Jadi buat street iya, buat di sirkuit juga ayo. Iya nggak? Nah ini untuk 275, 35, 18. Dan gue dengar-dengar nih si Michelin ini lagi ngeluarin si PS5. Betul. Nanti buat mudah-mudahan kita akan ada lagi vlognya untuk nge-review si PS5-nya. Nanti makanya tungguin. Tetap tongkrongin YouTube-nya di Indonesia makanya buat tahu informasi tentang si Michelin PS5 ini. Karena yang sekarang masih pakai ini si PS4 yang gue pakai juga di Jazz. Jazz sekarang sih jauh. Pas tadinya pakai salah satu ban sport juga yang nguang apalagi udah mau lumayan abis bannya. Untuk ukuran 70% tuh langsung suara langsung berisik banget nih dan jadi keras saat ganti ban ini. Waduh, langsung siap. Suara hilang, dia lebih empuk, lebih nyaman juga jadinya. Bener. Nah kalau ngomongin masalah streetnya, pernah nggak sih ini dipakai untuk track day? Pernah. Nah ngomongin masalah feel-nya, kalau untuk si ini dipakai di track day apa rasanya nih? Ya ini kan maksudnya pertama yang gua pakai track day, maksudnya mesin ini ya, mesin turbo, sasis ini. Mobil sih berat, maksudnya dalam arti berat, ya berat banget lah dibandingin dulu-dulu gitu ya. Dulu ya. Tapi amazingly ya handlingnya ternyata ya masih Honda gitu loh. Iya, gue ngerti tuh. Lo cuman yang punya Honda doang tuh bisa tuh. Basically handlingnya masih Honda. Iya, gitu loh. Ngerti. Beda, memang gesitnya masih ada gitu loh, masih dapat gitu loh. Dan mobilnya juga aura Civic-nya ya, masih ada ya. Surprisingly gesit itu memang kenceng gitu loh. lincah. Dan dibantu dengan turbonya gitu loh. Karena kan awalnya nih mobil aslinya itu 20 in velgnya. Velg sama bannya 20 in, profilnya cuma 30. Si standarnya nih? Standarnya. Tapi waktu itu pikir, nggak mungkin lah, masa sih bisa begini. Pas pakai sendiri, coba waktu dapat mobilnya tuh main di Sentul gitu, memang amazing sih. Nah tadi kan kalau lu sendiri ngobrol, kalau ngomong mobil ini aslinya dengan ring 20. Betul. Bener ya? Dengan ban 30. Nah sekarang downsize ke 18 dengan ban profil 275-35. Tadinya ukuran berapa? 245 30. Sekarang dari 275-35. Ya. Ini ada perubahan jauh ya untuk si sektor bannya nih, tebelnya dan lebarnya jauh. Nah kalau menurut lo sendiri Mas Riki nih, karena lo udah banyak pengalaman di dunia racingnya untuk balapnya dan untuk hariannya juga, dan lo juga sering track day gitu. Seberapa penting nih pengaruh ban buat lo, Mas Riki? Penting banget, karena menurut gue lo mau power 200, 300, 500, 600 ribu, kalau bannya nggak beres nggak bisa transfer power ke jalanan kan? Benar. Gitu loh, jadi penting sekali. Makanya pemilihan ban itu sangat penting ya, makanya kalau di balap itu sudah salah pemilihan ban itu bisa jadi blundernya jauh. Ban gitu. Itu kan kalau ibarat racing, komponnya keras, komponnya empuk, itu beda-beda.
ya kan, penting banget. Penting banget ya. Banget. Berarti ini untuk penggunaan lo dengan si Michelin PS4 ini, lo udah sangat tercukupi untuk streetnya, untuk track day-nya segala macam tercukupi ya. Tapi memang balap kan tidak pakai ban ini. Iya, gitu beda. ya. Ini kan memang street driven. Street driven, benar. Kan jadi kalau buat kalian yang tadi yang gue bilang, untuk kalian yang mau mobilnya untuk ready dipakai track day dan dipakai harian juga tidak menyusahkan kalian dan tidak mengganggu telinga kalian, PS4 dari Michelin ini udah paling bener deh pilihannya ya. Betul. Ya Mas ya. Nah, ngomongin masalah si downsize. Iya. Tadi velgnya dari si ring 20 ke ring 18. Iya. Ini remnya kan ganti. Iya. Iya dong. Ini pakai berapa sekarang ukurannya? Sebenarnya sama. Jadi Sama kalau kayak dari standar sama. Jadi standarnya 350, ini cuma naik disk ke 355. Sama, jadi pada intinya standarnya dia pakai 18 nggak masalah. Oh, malah bisa pakai ring 18. Bisa. Makanya ya memang mobil ini di luar juga modifnya biasanya banyak turun ke 18 gitu loh. Selain ya mungkin modelnya lebih banyak, ya kan. Kedua option bannya juga lebih banyak. Betul. Gitu. Betul. Makanya dilebarin sama Mas Riki jadi 275 nih. Iya. Lebih tebal pakai 35. Iya. Mobilnya jadi kelihatan lebih berisi kalau sekarang ya kan. Iya. Jangan ketolong sidewall si Michelin PS4 ini yang ngebulet. Betul. Jadi bener-bener enak dilihatnya nih mobilnya dari samping ataupun dari depan belakang gitu. Karena jadi mungkin karena pemilihan bannya velgnya kebiasaan turun. Jadi kalau naik jarang karena jadinya pakai 21 kan agak jadi tinggi ya mobilnya. Sekarang justru kalau dulu mungkin ya kita upsize. Iya, ya upsize. kan? Kalau ini upsize malah jadi blunder jadi 21 downsize ke 82. Betul. Nah, kalau remnya sendiri kan pakai AP Racing nih. Iya. Ini AP Racing yang tipe apa nih? Pro 5000R. Pro 5000A. Untuk si potnya 6 pot, 4 pot? Sama-sama 6 pot, standar juga 6 pot, dia juga 6 pot. Standarnya tetap 6 pot 350, sekarang di-upgrade jadi 355 rotornya. Iya. 6 pot juga, tapi pakai AP Racing Pro 5000A. Iya. Lebih enteng kalipernya. Oh, tuh. Ini gitu. udah ngomongin masalah benar-benar teknis sih, lebih enteng kalipernya ya enggak. Lu nggak ada yang berani bang kaliper kan? Nah, ini Mas Riki udah mempertimbangkan hal itu tuh, lebih enteng soalnya kalipernya. Harganya memang agak berat tapi barangnya enteng. Iya, betul. Biasanya begitu bertolak belakang. betul. Harganya berat. Nah, kalau barangnya enteng, harganya enteng, kadang-kadang suka pecah. Nah, betul. Nah, kita udah ngomongin masalah kaki-kaki nih. Kaki-kaki pakai suspensi pakai apa nih? Nggak, standar. Standar Mas? Iya, standar. Karena mobil ini kan pertama kali yang Honda pakai, maksudnya di Civic Type R ya, itu yang adjustable damping. Oh, pakai active suspension? Iya. Jadi ada 3 mod kan, R+, Sport sama Comfort. Gitu. Jadi kita kadang-kadang ya udah, maksudnya diganti, ya kita intinya sekarang udah cukup ya, buat apa diganti? Benar. Gitu loh. Sekarang ibaratnya kita mau track day, naikin ke keras, bisa switch. Ya kan, mau jalanan biasa, kita mau empuk ya, turunin lagi. Iya. Comfort. Beda sama Genio ya. Kalau Genio kan gitu aja keras banget jadi rata. Mau buat track mau buat apa, keras sama semua. Memang ini teknologi nggak bohong. Teknologi nggak bohong. Jadi ada active suspension ya, jadi bisa di setel buat R plus itu berarti untuk track ya berarti. Betul. R itu kalau misalnya lagi ada kecepatan tinggi tapi di jalan raya gimana kali ya, masih bisa buat itu. Kalau yang comfortnya untuk benar-benar nyantai untuk bawa keluar. Ya, setirnya juga beda. Jadi kalau beda. Jadi kalau yang comfort itu enteng setirnya, enteng banget. Enteng banget. Nah, udah mulai sport lebih keras, lebih berat. Yang R plus lebih berat lagi. Beda. Di situ bedanya. Iya. Throttle-nya juga beda. Jadi memang mode-modenya kan beda. Oh, itu semua sama throttle-nya beda. Oh, ini jadi model si mobilnya ya? Langsung berubah semua. Iya. Bukan si suspensi doang nih. Bukan. Keras banget. Jadi memang ya pasar. Cielo gitu. Dari mulai enteng, lumayan keras, sama keras banget, ternyata bocor power steeringnya. Pecah selangnya. Loh, kok keras banget ya? Iya. Ternyata bocor. Kalau ini mah ada setelannya. Kalau siapa ternyata berembat, pecah steeringnya. Makanya jadi berat banget. Ngomongin eksterior udah, suspensi udah, ternyata masih pakai cukupan 450 HP, masih cukup dengan suspensi standar. Iya. Nah, untuk kaki-kaki udah. Kalau untuk ngomongin si exhaust-nya, ada penggantian nggak, Mas Riki? Dulu pernah ganti. Oh, dulu sempat ganti karena kan ya
gantilah dari depan ke belakang gitu kan. Tapi udah pakai mungkin sekitar 3-4 tahun, kok mulai berasa bising, ya kan, udah mulai dengung. Mungkin juga balik lagi faktor U mungkin kan, ya kan. Jadi iya. Ya kan, udahlah, nggak mau bising lagi, mau pakai ya udahlah, akhirnya balikin standar. Balikin standar. Kalau ngomongin masalah tadi kan udah dicun Ya. untuk 450 HP dengan penggantian knalpot. Saat ganti knalpot standar gimana Mas? Nggak terlalu beda. Nggak terlalu beda Ya, power pasti ada turun, pasti ada turun. Iya. Cuma dari segi torsi ya kita pakai nggak terlalu beda. Cukup lah ya. Cukup. Karena memang bukan untuk mobil balap nih. Iya, gitu loh. Jadi memang HP ya turun dikit ya cukup aja buat di Jakarta. Cukup lah, cukup. Track day juga cukup. Iya, dan balik lagi ya nggak bisingnya jauh. Iya sih. Jauh. Tapi kalau ngomongin knalpot, pemilihan knalpot Novanya Mas Ricky itu juga lucu. Mobil Nova pakai Borla. Borla ya Mas Ricky? Iya, Borla. Jadi itu Borla itu kan deket banget korelasinya dengan mobil Amerika. Waktu pas Mas Ricky pasang knalpot sambung saya, Mas, emang Borla ngeluarin Mas ya buat IR ya Mas ya gitu. Itu pakai Borla sih pas lihat dari luar, ganteng. Kalau ini malah pakai knalpotnya standar. Balik lagi ke standar. Panjang suaranya adem banget. Adem, iya. Adem, enak. Adem, kenceng. Udah enak. Tapi balik lagi ya kan, mobil turbo suaranya ya pasti begini. Iya. Ya Nggak kan? kayak NA. Jauh. Dia lebih tinggi ya, lebih cenderung malah hilang suaranya ya. Hilang. Mas Ricky kan? Hilang. Kalau Gitu. NA lebih Jauh. gitu, Makanya lebih ya teriak. kepuasan orang kan beda-beda. Bener. Mau cari apa nih? Mau cari suaranya atau mau cari performanya? Sensasinya. Betul, sensasinya. Iya. Memang NA itu tetap ada sensasi yang beda. Iya. Turbo sensasinya ya beda lagi. Beda lagi. Jambakan turbo instant, Iya. ya, force induction masuk teng Betul. gitunya itu Betul. Kalau NA ya tadi puas dengerin teriakan Betul. mesinnya, itu juga sensasinya juga beda. Beda. Gitu. Ya, kita udah ngomongin masalah eksterior, kita udah ngomongin masalah kaki-kaki, engine. Nah sekarang kita ngomongin masalah interior. Karena yang menarik dari tadi nih, Mas Ricky itu ngomongin tadi comfort tapi tetap pakai jok bucket di kanan. Kenapa Mas Ricky pakai jok bucket? Ya karena kalau dulu track day itu wajib. walaupun ini joknya kan udah Sport bentuknya seat bucket lah ya, sport seat, bucket. ya, semi bucket benar. Tapi pakai seat belt kan dia nggak ada seat belt yang 6 titik yang di bawah. Betul. Ya kan, jadi waktu pakai itu nggak ada 6 titik yang di bawah, jadi kalau kita ngerem atau nahan, badan kita otomatis Maju. merosot. Benar. Gitu loh, udah gitu tetep lah namanya belok, ya tetep tiap kali habis belok gue mesti gini, habis belok gue mesti begini, adjust gitu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya pasang bucket lah. Bucket, pasang seat belt segala semua, ya intinya kita nyetir ya fokus gitu aja, nggak usah fokus pakai benerin badan. Iya. Ini pakai joknya apa Mas Ricky? Recaro tipe RSG, betul. RSG ya? Iya, tapi emang joknya enak juga sih dipakai. Ya nggak sih Mas Ricky? Betul. Enak banget dipakai ya. Jadi ya jok bucket enak ya. RSG adalah salah satu jok bucket yang nyaman. Kalau selain jok bucket dan seat beltnya, apalagi yang diganti di interior dari si Civic FK8 punya lo ini Mas Ricky? Ya inilah setir kan udah ganti Mugen juga. Ya kan, gear knob biasalah ganti. Ya itu doang sih. Pokoknya yang untuk pemanis aja. Betul, nih. untuk pemanis. Kalau bucket ini kebutuhan pribadi nih teman-teman. Iya nggak sih? Iya, karena memang untuk di sirkuit ya lebih bukan lebih nyaman ya, kita lebih pede safe aja, lebih pede. Betul. Lebih safe, lebih pede, benar. Jadi ini mobil nih kalau menurut gua lebih ke terkonsepnya dengan matang banget nih Mas Ricky ini. Jadi untuk street bisa ngomong ini high performance street car, jadinya udah suspensi udah dipikirin, udah cukup, bilang kaki-kaki, velg, rem, pengereman yang titik penting dari si performance-nya sendiri, rem, mesin, bolt on dengan jok bucket di dalamnya. Menurut gue kayak mobil masih kelihatan standar, tapi mau dipakai di track, ayo. Iya, mau track di hari Sabtu, Minggu nggak ada yang berubah. Iya bener, Jumat masih bisa pakai jalan-jalan, Sabtu track day. Senin mau nganter anak, jemput anak bisa. Bisa, itu tuh, bener. Itu enaknya ya, Ricky. Betul. Dari mobil yang memang sudah diciptakan sudah kencang.
Iya benar Mas Riki. Iya. Tidak dicun dari mobil yang memang standarnya Iya. ya bukan pelan ya. Maksudnya ngomongin standarnya memang bukan untuk itu. Betul. Dibikin untuk balap itu Betul. effortnya jauh lebih tinggi dibanding mobil yang memang sudah diciptakan memang untuk high performance kan. Salah Iya. satunya memang Honda yang ada R-nya belakangnya. Type R. Iya nggak sih? Udah R-nya udah. Maksudnya memang diciptakan mobil ini emang untuk high performance street car gitu. Nah ini kita udah ngebahas masalah semuanya nih ya kan. Nah, kecuali tadi kita sempat bahas juga masalah si mobil ini Honda masih ngeluarin mobil manual. Betul. Di mobil yang memang kasta paling tingginya mereka Iya. untuk versi high performance car-nya yang keluarin nama Honda manual. Kenapa ya Mas? Maksudnya kenapa nggak kepake double clutch kayak Betul ya, mobil karena lain gitu? karena menurut gue pribadi ya memang orang-orang pada bilang "Wah, zaman now gitu kan teknologi kenapa sih mesti masih manual lagi, tapi Karena menurut masih ngasih nginjek kopling ya gitu. gitu kan, tapi menurut gue ya kata save the manual itu ya harus ada gitu loh. Ya kan, karena manual ya at the end of the day ya lebih engaging, Benar. lebih menarik gitu loh. Benar. Ya kan, benar. nggak bosen. Iya. Nggak ngantuk. Nah, ya kan, Iya nggak sih? di luar macet Iya, ya, di luar macet, di ya, luar ya, macet, ya. apalagi Di yang luar udah macet ganti, ngantuk, kaki kirinya. apalagi yang udah ganti kopling, Iya. nah, ya kan, Benar, gitu. benar, Tapi ya balik lagi, ya lebih engaging aja. Iya. Ibarat otak kiri, otak kanan masih kerja. Benar. Malah kan? kata Mas Riki sekarang si Supra malah mau balik lagi ke Ada, manual ya. malah balik manual. Karena si GR-nya manual. Iya. Ya, intinya orang-orang mungkin udah pikir, mobil sekarang kenapa masih manual bakal hilang? Enggak. Manufacturer ada tetap bikin mobil manual. Benar. Porsche GT3 RS ada manualnya. Iya benar. Ada. Jadi intinya ya masih ada gitu loh. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang suka manual nih, salah satunya teman gua Mas Akbar yang suka banget manual karena dia beli HR-V manual. Itu patut dipertanyakan kenapa beli HR-V manual. Kalau dibilang kenapa beli HR-V manual? 6 speed one. Ya biarin metik aja lah HR-V mah. Kenapa manual? Itu orang yang suka banget pakai manual. Jadi jangan khawatir, Bar. Tetap kata Mas Riki semuanya pakai manual. GT3, Supra sekarang pakai manual. Tapi jangan beli HR-V manual. Susah jualnya nanti. Nah, Mas, kita udah ngebahas masalah semuanya nih. Iya. Dari masalah ternyata lo nih nggak cuma ngelihat mobil tuh dari si teknologi doang. Ternyata tadi dari mulai masalah gearbox lo bilang lebih engaging segala macam, dia lebih menarik. Iya. Terus lo kenapa pilih si mobil ini segala macam. Nah, nextnya nih Mas Riki nih. Nextnya kira-kira lo mau apain lagi mobil ini? Mobil ini nextnya ya banyak lah masuk gayanya kita mau kemana ya. Apakah gua akan naikin power lagi gitu loh, apakah mungkin gua akan pasang body kit full gitu loh, mungkin dari merek Mugen gitu kan. Iya, ya kan, ini udah Mugen ya sekalian lah intinya merembet merembet betul. Tapi balik lagi ya mungkin next kan Type R ada barunya nih, Civic Type R-nya gitu kan. Tapi ya gue tetap harus lihat aslinya dulu nih, baru kelihatan modelnya kayak gimana gitu. Iya. Antara dilanjutin atau ganti Civic Type R baru. Iya, gitu. Enak ya. Langsung ganti Civic Type R baru pasti lebih. Mesinnya sama nggak sih? Masih? Kalau dari spek mesinnya sama. Oke. Powernya juga naiknya nggak banyak, cuma 3 apa 4 HP. Oh. Torsinya naik ada sekitar 10, ya kan. Tapi mungkin secara infrastruktur ya sama, beda body. Mungkin gitu. ya beda body bisa juga jadi beda handling kali ya Mas Riki. Mungkin. Tapi ya spekulasi kan banyak. Gitu loh, mobilnya juga baru di launch kan, gitu loh. Yang testing juga belum banyak kan, gitu loh. Jadi ya agak penasaran apakah yang baru itu lebih baik, ya itu kan pertanyaannya. Benar. Ya kan, gitu. Lihat dulu deh gimana. berarti di antara dilanjutin atau ganti tadi. Iya. Kan, tapi kalau gue ngeliat dari kemarin-kemarin, gue agak kurang suka sama si desainnya Integra baru sih. Ya beda. Padahal sebenarnya mobilnya sama. Cuma beda bodinya. Beda body, iya. Integra baru pas ngeliat, lu jauh banget ya sama yang sebelumnya. Kalau tadi Mas Riki bilang ya bener. Sekarang
Honda susah banget kemarin mobil 2 pintu ya Mas Riki ya. Gitu. Jadi memang udah expand ke 4 pintu semua. Iya, marketnya lah, marketnya. Tergantung market. Ya, memang harus menyesuaikan market sih supaya bisa survive juga. Betul. Gitu. Tapi gue pas ngeliat ya, waduh, kok jadi Integra jadi kayak gini, jadi 4 pintu gini, padahal Integra semuanya 2 pintu nih, kebanyakan gitu loh. Dulu ada lah 4 pintu, cuma balik DA sama DC, ya kan. Cuma ya jarang banget kan, jarang yang banget. populer itu malah si 2 pintu ya. Iya, betul. Gitu. Dan sekarang Honda bikin si 4 pintunya, ternyata ya memang tadi tergantung market kan juga semua harus ngikutin market. Iyalah. Kalau enggak ya bubar jalan deh. Gitu. Nah, buat teman-teman yang udah nonton nih ya kan, yang dengerin dari tadi nih, terima kasih banyak dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih banyak juga untuk Mas Riki udah mampir nih, udah meluangkan waktu untuk mampir ke kantor Elite Indonesia. Dan last but not least, terima kasih banyak juga untuk Michelin yang sudah support kita di acara warisan ini. Mudah-mudahan ada warisan lain yang bisa disupport Michelin, silahkan masuk ya kan. Udah informasi tentang Michelinnya buat teman-teman juga yang dengerin juga udah pasti jadi kebuka pikirannya gitu loh. Bener kata Mas Riki tadi, gimana caranya nih lo mau track day hari Sabtu, hari Senin masih bisa jemput anak tanpa ada yang dirubah setupnya. Iya dong. Kalau sekarang yang Mas Riki nih dari ban juga kayak gitu, ban yang bisa dipakai untuk harian dan bisa dipakai untuk track day juga, udah paling bener, jadi all purpose. Asik. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.